stigma orang-orang terhadap korban pelecehan seksual. Iya. Masih banyak banget orang-orang yang hari ini menilai korban pelecehan seksual adalah aib. Dalam arti kan kayak kita sering dengar nggak sih, ada korban tapi dia tuh lebih cenderung disalahin, lu sih keluar malam, lu sih gaulnya sama laki-laki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Damar Banten TV, kembali lagi di podcast Suara Perempuan. Kali ini kita akan membahas mengenai banyaknya fenomena-fenomena kasus dan pelecehan seksual. Salah satunya selalu berada di ruang publik, yaitu ranah pendidikan. Mengapa pelaku-pelaku pelecehan seksual berasal dari ranah pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk menimba ilmu? Telah hadir di studio bersama kami Mbak Kulen. Ya. Selamat datang Mbak Kulen di Damar Banten. Terima kasih. Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik lah ya. Baik. Sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya kuliah sih, masih kuliah. Oke, berusaha masih kuliah. untuk lulus lah ya. Iya. Sama kegiatan-kegiatan organisasi aja sih. Oke. Tapi Mbak Kulen ini sebagai aktivis perempuan ya Wah. di Kota Serang. Karena ya Aktivis perempuan banget. ya kita juga sering mendengar bagaimana track record Mbak Kulen. Sebenarnya apa sih Mbak Kulen beberapa kategori yang masuk ke dalam pelecehan dan kekerasan seksual ini? Sebenarnya kalau kita ngomongin terkait pelecehan seksual gitu ya dan kekerasan seksual itu yang biasa kita kategorikan itu ada dua, pelecehan verbal dan non verbal gitu. Pelecehan verbal tuh semacam kayak catcalling, kayak gitu kan. Teman-teman pasti sering juga ngelihat kayak di jalan nih ketika kita lewat gitu sebagai perempuan gitu kan, ada yang manggil-manggil, nyiut-nyiut nih, kayak gitu. Nah, itu masuk ke dalam kategori pelecehan verbal. Terus ada juga non verbal. Non verbal tuh bisa lewat kayak misalkan kita dapat WA gitu loh, ngajakin hal-hal yang berbau seksual kayak gitu. Terus juga mungkin yang lebih parahnya lagi yang secara fisik gitu kan, dipegang-pegang lah, kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Nah, kenapa bisa dibilang pelecehan seksual itu kan lebih ke titiknya tuh concern ya. Maksudnya ketika kita ingin mengajak seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau perilaku-perilaku yang mengarah kepada ranah seksual, itu harus ada izin gitu. Nah, kenapa ini bisa jadi pelecehan atau kekerasan seksual itu karena dari awal tidak ada izin. Artinya hanya salah satu aja nih yang mau gitu kan. Akhirnya dipaksa benar. Akhirnya yang satu merasa terintimidasi atau tidak nyaman tidak nyaman, dirugikan betul banget. Ya memang pemerkosaan kan pemaksaan karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak gitu. Kalau misalkan ada kesepakatan kan artinya nggak mungkin jadi pelecehan atau kekerasan seksual gitu kan. Biasanya karena Mbak Kulen fokus dan konsen pada kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus di Banten ya, terutama gitu. Biasanya beberapa korban kan selalu lapor. Ini biasanya apa yang Mbak Kulen lakukan untuk pendampingan beberapa korban? Kalau ranah pendampingan biasanya itu step pertamanya adalah pertama kan pasti ada dulu yang lapor gitu kan, ada yang lapor. Biasanya seseorang entah dia maksudnya masuk ke ranah pelecehan apa gitu, dia lapor ke kita, dia cerita gitu kan, kita mendengarkan kronologi secara detail gitu kan untuk untuk menganalisa lah apakah ini benar kasus pelecehan seksual atau tidak gitu. Biasanya kita minta kronologi dulu secara jelasnya seperti apa gitu. Kalau udah minta kronologi, kita analisa juga. Biasanya tuh orang-orang yang menjadi korban pelecehan seksual itu secara psikologis akan terganggu. Pasti karena traumanya mendalam sebagai korban. Itu kita akan tawarkan apakah dia butuh pendampingan secara psikologis atau memang tidak gitu. Kalau misalkan kebanyakan kasus ya, bahkan hampir semua kasus tuh pasti butuh pendampingan psikologis gitu. Betul. Itu kita akan kasih pendampingan secara psikologis. Kita berikan channel ya, maksudnya kita berikan arahan untuk ketemu sama psikolog gitu. Tahapannya ada 3 sih biasanya. Pertama kita konsul dulu kayak ke rumah-rumah konsul psikologis kayak gitu. Setelah konsul nanti akan ada hasil kan. Ada hasil apakah si korban ini butuh pendampingan secara khusus atau tidak gitu. Kalau misalkan ternyata tidak dan cukup di rumah konsul aja, sudah selesai sampai sana. Cuma kalau misalkan ternyata dampak psikologisnya begitu besar gitu, artinya tidak cukup di rumah konsul gitu, kita beranjak ke ranah yang lebih serius. Kita bisa minta
pendampingan psikolog dokter gitu, maksudnya yang secara lebih profesional gitu ke psikolog. Nah, kalau misalkan di psikolog ternyata lebih berat lagi gitu tuh, tidak selesai di ranah psikolog gitu kan, kita bisa ajukan, maksudnya ya ajukan ke ranah apa namanya, psikiater untuk obat-obatan. Itu pasti ada analisa dan ada prosesnya gitu kan. Selain di ranah pendampingan secara psikologis, pasti penyelesaian secara hukum. Kalau misalkan berdasarkan advokasi gitu, ada yang namanya litigasi dan non litigasinya gitu. Litigasi dan non litigasi. Betul. Ya, betul. Ranah litigasinya kita bisa lapor ke pihak yang berwajib, pihak yang berwenang untuk menjalankan proses secara hukumnya. Nanti dia dapat pendampingan hukum segala macam kayak gitu. Kalau misalkan memang si korban ini ingin gitu, maksudnya mau menjalankan step-step secara jalur hukumnya. Kalau misalkan enggak, berarti kita tempuh jalur non litigasinya nih. Jalur non litigasi itu sebenarnya titik capaiannya adalah bagaimana caranya orang-orang di sekeliling ini tahu bahwa si A nih pelaku pelecehan seksual gitu. Sanksi sosial jadinya ya. Lebih tepatnya sanksi sosialnya itu, agar di kemudian hari tidak ada lagi orang-orang yang menjadi korban si pelaku ini gitu kan. Supaya orang-orang ini tahu, oh dia nih korban pelecehan pelaku pelecehan seksual ya. Jangan sampai orang-orang di sekelilingnya mau lagi deket sama dia, kemudian menjadi korban selanjutnya gitu. Gitu sih. Jadi memang korban pelecehan seksual itu pasti mendapatkan trauma yang dalam pasti. Karena makanya dari itu Mbak Kulen fokus di pendampingan gitu untuk psikis korban. Bahkan jalur hukum pun belum tentu bisa menyelesaikan. Nah, betul tidak? Karena beberapa kasus memang penemuannya sangat panjang. Sulit ya. Betul banget. Tapi kan ada beberapa korban pelecehan seksual biasanya itu tidak berani speak up. Itu kenapa ya Mbak Kulen? Nah, ini bukannya sudah ada sebenarnya sudah ada payung hukumnya ya? Iya, sudah ada payung hukum TPKS yang baru disahkan gitu. Benar banget. Kenapa ini gitu? Jadi problem utama kita sebenarnya. Kita sebagai masyarakat umum gitu ya. Kadang korban-korban pelecehan seksual ini enggan gitu, takut untuk melaporkan kasusnya gitu kan, melaporkan dan memberitahu orang-orang bahwa ternyata dia ini korban pelecehan seksual gitu. Kebanyakan dari kasus-kasus yang sudah kita tangani gitu, alasan utama korban tidak mau melaporkan kasusnya yang paling ditakutkan adalah stigma bahwa itu aib gitu ya. Stigma orang-orang terhadap korban pelecehan seksual. Masih banyak banget orang-orang yang hari ini menilai korban pelecehan seksual adalah aib. Dalam arti kan kayak kita sering dengar nggak sih, ada korban tapi dia tuh lebih cenderung disalahin, lu sih keluar malam, lu sih gaulnya sama laki-laki gitu. Karena mungkin stigma perempuan di Indonesia gitu, bahkan di dunia, bahwa perempuan itu sumber dari kasus pelecehan seksual ini terjadi gitu kan. Bener. Gak masuk akal, konsennya pada pakaian yang dipakai, kenapa perempuan keluar malam akhirnya jadi korban pelecehan seksual, padahal kan gak kesana ya gitu. Karena stigma itu mungkin ya. Bener. Itu yang akhirnya buat korban pelecehan seksual ragu ya untuk bilang gitu bahwa dia adalah korban pelecehan seksual. Padahal kan kenyataannya sebenarnya ya, kalau ini satu persoalan yang bikin aku jengah juga sebetulnya, sangat muak gitu. Kayak aku misalkan karena aku aktif di organisasi dan kegiatan kampus gitu, jadi sering banget kayak pulang malam gitu kan, jam 11 kayak gitu. Mungkin pandangan orang selalu negatif gitu kan. Cuma kan pada kenyataannya ya aku keluar malam gitu, berkegiatan di organisasi, belajar gitu kan. Tapi kan stigma orang-orang itu cenderung negatif nih, ke arah yang lain nih gitu kan. Karena stigma di Indonesia perempuan keluar malam itu dalam tanda kutip. Akhirnya ketika misalkan orang-orang seperti aku mendapatkan kasus pelecehan seksual gitu, yang disalahkan adalah akunya gitu, sebagai perempuan. Iya, betul. Makanya itu sih alasan yang paling utama. Biasanya korban tidak ingin speak up gitu, nggak mau, karena mungkin stigma yang keluar dari pikiran masyarakat Indonesia itu sangat keras ya untuk perempuan. Bahkan mungkin keluarganya sendiri pun masih menganggap hal itu adalah hal aib gitu kan. Makanya, itu yang paling menyedihkan ya sebenarnya. Makanya kenapa penting banget gitu untuk kita semua gitu sadar bahwa ternyata kasus pelecehan dan kekerasan seksual itu ya bukan salah korbannya gitu. Jangan sampai korbannya didiskriminasi gitu kan. Dia dapat perlakuan kayak gitu aja kan udah bener-bener beban mental banget, beban psikologis banget buat dia gitu. Traumanya semakin dalam ya. Lebih lagi ini didiskriminasi banget, disalahin, lu sih keluar malam, lu sih gaulnya sama laki-laki gitu. Padahal ya sebenarnya nggak ada yang beda loh perempuan sama laki-laki ketika keluar malam. Kalau hal itu positif ya tetap positif gitu kan. Betul sekali.
Tapi kan pada saat ini sudah ada payung hukum ya, payung hukum UU TPKS yang baru saja disahkan. Apakah itu tidak berdampak gitu untuk mengambil hak-hak korban gitu, untuk mendampingi korban gitu? Gimana? Kalau kita lihat regulasi ya, Iya. jatuhnya ke regulasi, apakah regulasi itu berdampak positif atau Iya, tidak betul. terhadap korban gitu. Kalau yang aku rasakan adalah ketika kita punya regulasi yang mendukung gitu, dalam artikan regulasi ini positif gitu, Iya. jelas sedikit atau banyaknya pasti berpengaruh untuk kita gitu. Contohnya kayak misalkan dulu sebelum adanya undang-undang TPKS ini, korban kesulitan banget lah gitu. Maksudnya benar-benar sulit untuk melaporkan ke pihak yang berwajib gitu, menempuh jalur legalitas itu tadi gitu. Cuma yang jadi persoalan biasanya itu pasti bukti dan saksi gitu. Iya. Ya, cuma ketika ada undang-undang TPKS ini, undang-undang TPKS sudah disahkan, dalam regulasi undang-undang TPKS itu ternyata korban pelecehan seksual tidak harus menunjukkan bukti yang benar-benar konkret gitu. Maksudnya karena memang setiap kasus pelecehan seksual itu minim bukti gitu tuh. Iya, betul. Iya, memang selalu minim bukti. Dan gitu. minim saksi juga ya, karena dilakukan di ruang-ruang. Iya, di ruang tertutup dan pasti berdua iya. gitu kan. Nah, di situ cuma di regulasi undang-undang TPKS ini mengatur bahwa ternyata untuk melaporkan korban ini tidak butuh bukti yang benar-benar konkret yang semacam itu gitu. Akhirnya sedikit longgar lah ya, maksudnya bahwa di undang-undang TPKS itu saksi pun cukup untuk menjadi untuk memperkuat si korban inilah kayak gitu. Terus juga di undang-undang TPKS itu ada jaminan perlindungan bagi si pendamping. Kalau di dalam praktiknya biasanya pendamping ini bahkan bisa dikriminalisasi gitu. Bahkan jadi kalau diintimidasi lebih gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita lagi ngusut kasus nih ya, lagi melakukan pendampingan, ketika si pelaku ini nyerang si korban, dia juga pasti nyerang kawan-kawan sebagai pendamping gitu. Dan itu udah ada jaminannya di undang-undang TPKS gitu. Kalau kita ngelihat secara positif apakah ini berpengaruh atau tidak, ya jelas berpengaruh sedikit banyaknya gitu. Cuma kalau kita ngelihat realita dan kenyataan gitu ya, realita dan kenyataan hukum ini berdasarkan yang aku alami aja gitu. Kadang memang banyak oknum-oknum yang curang gitu ya. Maksudnya di kasus terakhir aku dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya mungkin secara bukti dan segala macamnya, secara legalitas kita sudah cukup gitu. Cuma karena si pelaku ini backgroundnya orang punya gitu ya, secara punya kekuatan punya kekuatan yang lebih gitu, akhirnya ya ujung-ujungnya dia juga yang menang, bahkan si korban malah ganti rugi ke si pelaku gitu loh. Tragis ya. Iya, tragis banget itu. Dia yang jadi korban tapi dia yang harus ganti rugi. Nah, itu makanya dalam penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual tuh emang complicated banget sih Kak. Complicated ya, karena memang banyak sekali ya. Maksudnya banyak sekali ancaman bahkan untuk pendamping ya, bukan hanya untuk korban, lalu intimidasi yang kuat gitu. Bahkan pada akhirnya ketika pelakunya adalah orang yang punya kekuatan, benar. Pada akhirnya korban juga akan disalahkan dan ganti rugi contohnya ya. Dengan nominal yang cukup besar pastinya. Betul. Karena dia punya kekuatan. Wah, ini sangat tragis kawan-kawan ya. Tapi aku miris banget sih emang. Iya, maksudnya untuk beberapa kasus pelecehan seksual di Banten gitu ya, khususnya gitu di lingkungan kampus di Banten itu memang biasanya teman-teman kawan-kawan pendamping ini banyak orang atau hanya beberapa, hanya Mbak Kulen gitu? Ada yang konsen beberapa, banyak orang? Kalau untuk pendampingan ya, maksudnya beberapa wadah yang mendampingi kasus pelecehan dan kekerasan seksual itu sebenarnya dibilang banyak pun nggak banyak karena bisa dihitung jari gitu ya. Betul. Cuma memang sudah ada beberapa kawan-kawan yang concern di sana gitu kan. Mungkin karena itu tadi ya, teman-teman yang notabene dia adalah korban cenderung ragu untuk melaporkan kasusnya. Iya, jadi teman-teman yang notabene dia sudah concern di kasus-kasus pelecehan ini kurang kurang expose mungkin ya. Jadi orang-orang mungkin kurang tahu gitu ya, karena memang dari korbannya sendiri pun ragu gitu untuk lapor gitu. Padahal memang sudah banyak. Tapi ya yang ingin saya tanyakan tadi kan bahwa pendamping juga mendapatkan intimidasi yang cukup keras ya, selain daripada korban, terus pokoknya sangat-sangat beresiko juga gitu ya. Terus apa sih alasan Mbak Kulen untuk
tetap fokus pada isu-isu perempuan, konsen pada kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Banten ini apa gitu? Kenapa gitu? Kalau alasan aku sendiri ya, Iya. kalau alasan aku sendiri balik lagi, aku perempuan gitu. Iya. Aku sebagai perempuan, aku pernah merasakan hal yang sama gitu kan. Pernah merasakan hal yang sama, pernah merasakan bagaimana traumanya Iya. menjadi korban pelecehan seksual gitu tuh. Dan aku tahu itu berat banget gitu atas dasar perasaan itu ya. Maksud aku nggak mau teman-teman di sekelilingku mendapatkan hal yang sama gitu loh. Saat dia menjadi korban, nggak ada satu orang pun yang support dia Iya. nggak tahu mau ngapain gitu kan. Akhirnya beban mental itu bertumpuk gitu. Bahkan kalau kami tak tahu gitu, kita sering nemu kawan-kawan perempuan yang saking beban mental dan traumatiknya mendalam itu dia bisa sampai mengakhiri hidup gitu. Iya. Karena memang seberat itu bebannya gitu. Betul, Dan iya. dan aku merasakan gitu, makanya aku nggak mau teman-teman di sekeliling aku tuh merasakan hal yang sama gitu loh. Iya. Jangan sampai mereka ngerasa nggak ada teman, nggak ada yang support Kesepian, gitu, ya. nggak ada yang bisa sama-sama menyelesaikan kasus dia gitu. Setidaknya dia merasa aman lah gitu, Iya. merasa Benar. aman untuk cerita, merasa aman di lingkungannya bahwa oh ternyata orang-orang support gua kok. Oh ternyata orang-orang di sekeliling gue nggak nyalahin gue kok, karena memang gue nggak salah gitu. Iya, korban ya, korban. Iya benar. Dan yang paling aku nggak mau tuh Kamita, si korban merasa bahwa memang dirinya adalah aib, itu yang paling aku nggak mau. Iya. Nggak. Karena stigma masyarakat tadi ya. Betul. Mereka harus disupport banget. Gitu. Iya, Makanya betul, kenapa hari ini aku lebih concern ke sana. Aku nggak mau teman-teman di sekelilingku. Sungguh alasan yang sangat menyentuh hati ya, karena memang mungkin sebagai penyintas ya Mbak Kulen ya, maaf sebelumnya gitu, jadi mengungkap luka lama gitu. Maksudnya sebagai penyintas gitu, nggak mau lagi ada korban yang merasakan yang sama. Betul. Kita harus memendam trauma yang sangat dalam, tapi harus melihat pelaku yang melakukan itu, kita hidup dengan tenang dan bebas gitu ya. Itu rasanya nggak gitu. enak banget. Itu rasanya sulit dijelaskan ya pasti. Sampai menyalahkan diri sendiri, kayak gitu kan. Terus ya dia akhirnya mengisolasi diri dari persekawanannya. Bahkan sampai dia masa-masa kayak kita nih, kita harus bangun relasi, belajar lebih banyak gitu. Itu yang disayangkan kalau misalkan sampai akhirnya si korban ini mengisolasi diri dari lingkungan sosialnya karena merasa nggak didukung. Itu tadi kan akhirnya masa depannya pun bisa terancam gitu loh Kamita. Iya. Makanya itu tadi, kenapa ya pelaku-pelaku pelecehan seksual itu justru muncul di ranah-ranah yang harusnya nyaman untuk menimba ilmu dari kampus. Orang-orang yang berpikiran menurutku visioner, progres gitu. Kenapa justru muncul dari sana ya gitu. Sepengalaman Mbak Kulen ya sebagai pendamping, berapa banyak kasus yang sudah ditangani dari ini kampus di Banten ini? Pelecehan seksual. Aku dan kawan-kawan sih ada sekitar, gak banyak sih, ada sekitar 14 atau 15 kasus terakhir ya. Wah, itu banyak sekali, itu banyak sekali. 1 tahun terakhir ini lah. 1 tahun terakhir ini 15 kasus. Hampir 15 kasus. Jadi sebenarnya udah sangat. Dan itu hanya di lingkungan kampus gitu. Itu hanya di lingkungan kampus tapi sudah sampai 15 kasus. Kita nggak tahu ya berapa orang yang sudah menjadi korban pelecehan seksual di ranah publik di Banten, lalu di tempat-tempat lain, mungkin tempat kerja atau di ruang transportasi gitu ya. Yang lebih mirisnya lagi, aku sempat dapat kasus. Itu aku nggak jadi pendamping sih, cuma aku dengar dari kawanku gitu kan, yang dia juga pendamping gitu. Ada satu anak, dia masih kecil, dia masih umur 12 tahun. Ya Tuhan. 12 tahun dan dia punya kebutuhan khusus gitu tuh. Disabilitas. Nah, disabilitas dilecehkan oleh ketua yayasan di sekolahnya gitu tuh. Nah, menurut aku kita bisa ngeliat gitu di ranah kampus aja kita kayak gini gitu kan. Iya. Dan yang lebih rentan itu anak-anak yang seperti itu loh, anak-anak yang masih kecil. Iya, karena kayak mereka gitu, belum tahu, belum ada kekuatan untuk menolak. Ya, dan lebih parahnya lagi kadang kita aja yang usia segini masih suka bingung gitu kan. Nge-fresh badan kalau panik kan. Iya, bener banget, kita nggak tahu harus apa, harus ngobrol sama siapa iya, gitu. Betul. Apalagi anak-anak kecil yang seperti itu, bimbing-bimbingnya ABCDE gitu yang menurut dia menarik aja, dia udah bisa bungkam gitu loh. Betul.
Itu Menyedihkan iya, ya, makanya. sangat menyedihkan. Kalau kita lihat akhirnya ada berapa kasus di Indonesia gitu ya. Wah, aku pikir emang banyak banget sih kayaknya. Ya udah nggak bisa kehitung Nah, jari bener. tentunya, karena ini sangat urgent ya kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual ini gitu. Karena stigma masyarakat yang masih tinggi gitu. Jadi mereka bingung harus ngomong kemana. Iya, bener. Pada akhirnya banyak orang yang mengakhiri hidup padahal dia tidak salah gitu. Karena aku pernah dengar pepatah bahwa orang yang mengakhiri hidup adalah orang yang paling ingin hidup gitu. Ya. Betul. Betul. Tapi karena trauma yang mendalam, intimidasi yang sangat tinggi gitu, bahkan dari keluarga sendiri gitu, itu ya akhirnya seperti itu gitu lah. Bahkan juga ada korban pelecehan seksual yang pelakunya adalah keluarganya sendiri gitu. Itu yang paling miris gitu. Harusnya jadi tempat yang Tempat yang paling nyaman, aman, nyaman, ya, ya, paling bener. melindungi gitu ya. Ternyata itu berpotensi juga gitu. Iya, itu Bahkan berpotensi. memang kebanyakan dari kasus pelecehan seksual yang nonverbal gitu. Iya. Itu timbul dari orang-orang terdekat kita. Iya, Makanya betul. kita harus harus hati-hati dan harus waspada. Kedekatan Dalam arti emosional dimanfaatkan Nah, lah ya betul gitu. banget. Memang kita harus waspada sama siapapun gitu tuh. Iya, betul. Siapapun di sekeliling kita. Siapapun berpotensi untuk menjadi korban dan menjadi pelaku. Iya. Apalagi orang-orang yang kita temui di ruang-ruang publik gitu ya, Iya, kayak transportasi umum, orang-orang yang nggak kita kenal itu berpotensi, tapi ternyata orang-orang terdekat berpotensi lebih tinggi. Iya, betul. Karena mungkin kedekatan emosional setiap hari bersama gitu, mempunyai kesempatan yang mereka anggap lebih banyak Iya, gitu. betul. Itu kan itu miris banget teman-teman. Tapi Mbak Kulen ya, kalau misalkan ada teman-teman yang ya semoga jangan ada gitu, tapi ada teman-teman yang nggak berani speak up gitu, itu harus menghubungi Mbak Kulen gimana nih caranya? Karena kan sebagai pendamping ya sangat sangat mulia lah ya, Iya. sangat dibutuhkan bahwa. Tapi kita berharap tidak ada kasus tambahan ya di Banten, khususnya di lingkungan kampus di Banten gitu. Tapi gimana caranya untuk bisa dapat pendampingan gitu tuh, jika menjadi korban pelecehan seksual? Gitu. Kalau misalkan Kamita punya kawan yang notabene dia adalah korban atau mungkin teman-teman Kamita gitu lah, bisa hubungin aku, boleh gitu. Aku dan kawan-kawan siap untuk mendampingi. Kita juga punya satu kelompok ini ya, aku sama teman-teman gitu punya satu wadah. Sebenarnya ini baru gitu kan, dan cuma teman-teman kita aja gitu tuh yang concern untuk advokasi soal pelecehan dan kekerasan seksual. Itu teman-teman bisa DM di Baper Banten. Oh, Baper Banten. Baper Banten tuh apa ya? Baper Banten itu semacam kita kolektifan aja sih sebenarnya. Oh, kolektif ya. Kayak misalkan orang-orang yang mau untuk advokasi aja sebenarnya. Oh iya, orang-orang yang udah concern sih, dan itu concern teman-teman banget kita gitu. juga. Oke. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman semua nih ya, maksudnya kalau ada kawan, tapi semoga jangan ada ya yang jadi semoga korban enggak lah ya. pelecehan seksual, kawan-kawan bisa menghubungi di @baperbanten gitu. Karena teman-teman di sana konsen untuk isu-isu perempuan ya. Bisa mendampingi. Di dalamnya sebenarnya nggak semuanya perempuan gitu. Dan Iya. ini yang hebat Kamita dan yang aku salut gitu ya, dan yang unik sebenarnya. Saat ngomongin isu perempuan, kita lebih lebih mengenal bahwa kawan-kawan perempuan aja yang concern ke sana gitu. Iya, betul. Padahal ternyata banyak juga kawan laki-laki yang dia ikut menjadi korban. mendampingi. Nah, Atau bahkan jadi dia korban. menjadi korban iya. pelecehan seksual. Kemudian akhirnya dia merasa, oh ternyata pelecehan seksual ini nggak bener loh gitu. Iya, Akhirnya iya. dia ikut mendampingi, ikut terjun ke dalam advokasi pelecehan dan kekerasan seksual itu. Makanya di Baper Banten itu nggak cuma perempuan, tapi ada kawan laki-laki juga gitu. Wah, keren banget. Iya. Jadi awalnya dari penyintas, jadi dia jadi pendamping. Iya, betul. Tapi kan maksudnya untuk jadi pendamping tidak harus jadi penyintas Iya. dulu ya. Semoga. Kalau bisa jangan sampai. Jangan sampai karena ini tragis banget. Tapi kawan-kawan laki-laki juga ikut terlibat untuk pendampingan dan advokasi untuk korban pelecehan seksual. Ini luar biasa ya, karena ketika membicarakan pelecehan seksual, bukan hanya perempuan yang jadi korban, tapi kawan laki-laki juga rawan untuk menjadi korban pelecehan seksual, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, mau perempuan mau laki-laki, ya semoga jangan untuk terkena pelecehan seksual, itu bisa lapor di @baperbanten. Oke, Mbak Kulen. Satu lagi Mbak Kulen, aku mau nanya dong, apakah Mbak Kulen merasa akan tetap bertahan di situasi mendampingi korban meskipun intimidasi yang banyak gitu? Apakah nanti akan ada
sisi Mbak Kulen merasa jenuh karena intimidasi? Kalau aku pribadi ya, aku berusaha sekuat mungkin gitu Iya. untuk tidak meninggalkan hal itu gitu. Maksudnya dalam arti kan, ya itu tadi, Oke. ketika seseorang terjun ke dalam satu persoalan Iya betul. karena hatinya, dalam artikan pure benar-benar atas dasar kemanusiaannya Iya. gitu tuh, bukan berdasarkan teori-teori ABCDE gitu, Oke. akan sangat berat untuk dia meninggalkan hal itu gitu. Karena artinya kalau misalkan aku cabut gitu kan, aku nggak mau, ketika ada orang yang datang untuk minta didampingi terus aku nggak mau gitu, artinya aku menciderai perasaan aku sendiri gitu loh. Iya, Artinya aku betul. menciderai diri aku sendiri gitu. Karena balik lagi, kenapa akhirnya aku hari ini terjun ke sana gitu, aku fokus ke sana karena aku mengalami hal itu sendiri dan aku selalu tertanam di kepala aku gitu. Balas dendam yang paling baik adalah tidak membiarkan kawan-kawan aku merasakan hal yang sama gitu. Sangat menyentuh ya bicaraan kita sore ini. Terima kasih Mbak Kulen. Mungkin sedikit banyaknya ya teman-teman sahabat Damar Banten bisa sedikit tahu gitu bahwa kasus pelecehan seksual di Banten itu sangat banyak. Lalu tapi ternyata kita jangan merasa sendiri gitu. Ada kawan-kawan yang bisa mendampingi, ada kawan-kawan yang sangat aware dengan isu-isu seperti itu gitu, bisa mengadvokasi kita dan lain-lain. Makasih banyak Mbak Kulen ya untuk pembicaraan ini, karena aku pun sangat kaget gitu ya, kaget bahwa ternyata kau juga penyintas gitu. Terima kasih banyak, semoga selalu sehat, selalu bisa mendampingi kawan-kawan yang membutuhkan di isu-isu seperti ini. Terima kasih banyak Mbak Kulen. Aku juga terima kasih sama kawan-kawan dari Damar Banten untuk ngasih forum yang kayak gitu ya, maksudnya supaya orang-orang tahu oh pelecehan seksual nih ya satu hal yang penting gitu tuh. Jangan sampai kita hari ini mendiskriminasi. Oke sahabat Damar Banten, podcast tentang suara perempuan episode kali ini cukup sampai di sini, tapi nantikan aku kembali dengan beberapa narasumber perempuan yang progresif di Banten. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.